Saya Dr. Jayasuri Atmaja, biasa dipanggil Dr. Jaya. Saya ini asalnya dari keluarga yang sangat miskin, Bu. Bapak saya cuma SMP, sekolahnya ibu saya SMP. Bapak saya punya anak 10, saya nomor 5. Wow. Jadi ya bapak saya cuma pegawai biasa, jadi pegawai konveksi gitu ya. Ibu saya punya warung di rumah. Itu aja. Tapi jadi waktu saya cita-cita mau jadi dokter tuh, buat orang tuh sebagian besar bilang, loh mau jadi dokter kamu nggak ngaca, keluarga kita nggak jadi dokter gitu. Tapi saya punya keinginan yang kuat. Jadi mungkin itu modalnya yang dari orang tua saya, bahwa kata orang tua saya bilang begini, papa ini miskin karena tidak sekolah tinggi. Jadi kalau mau sekolah tinggi tuh kamu mesti jadi dokter. Nah makanya saya mau jadi dokter. Tapi waktu pertama saya mau jadi dokter, saya ngomong ke orang-orang, orang gak ada yang percaya. Karena dia bilang, papa kamu tuh orang miskin, gak mungkin jadi dokter gitu. Sampai saya kali waktu SMP ketemu salah satu guru agama. Saya bilang sama dia, orang lain gak ada yang percaya loh saya bisa jadi dokter. Jadi saya bilang gini, saya mau jadi dokter, tapi orang gak ada yang percaya. Dia bilang gini, ini ada ayat nih ya, dia bilang, coba kau baca. Saya baca. Dia bilang gini, Allah Bapamu di surga tidak mungkin memberikan kamu ular kalau kamu minta roti. Dia bilang, artinya apa? Terus saya bilang gini, ya artinya Tuhan itu maha baik, nggak mungkin ngasih ular. Bukan, fokus ke roti, dia bilang. Maksudnya apa, Pak? Ya kalau minta roti dikasih apa? Kasih roti. Nah udah, kamu mau jadi dokter, kamu minta sama Tuhan, kamu mau jadi dokter, pasti kamu jadi. Gitu. Tapi kan itu sesuatu yang saya diajari, itu mimpi besar gitu ya. Terus sebenarnya saya bilang gini, kan ada blocking di kepala saya. Kalau orang miskin bagaimana saya jadi dokter? Dokter kan sekolahnya mahal, itu selalu kalau kita tuh kalau ada anak kita mau jadi dokter pasti kepikirannya tuh pusing, Pak. Karena kenapa? Dokter itu uang pangkalnya 10 kali lipat dari sekolah lain, fakultas lain. Fakultas lain bisa juta, ini 120 juta. Jadi tidak mungkin. Jadi saya bilang, gimana kalau saya nggak punya uang? Dia bilang gini, yang penting kalau kemanapun kamu melangkah, arahnya tepat. Artinya kalau mau jadi dokter harus masuk SMA IPA. Kalau SMA IPA kamu sana dan kamu juara. Dia bilang, kalau pada saat itu bapak kamu nggak punya uang, ketemu lagi sama bapak akan carikan orang-orang kaya yang mau membiayai kamu, kasih beasiswa ke kamu. Jadi saya cuma pegang itu aja. Jadi saya sekolah, jadi usahakan masuk IPA, akhirnya saya bisa jadi dokter. Nah jadi dokter itu bukan masalah selesai, bukan. Karena ternyata ya dimanapun kalau yang namanya nasib kita ya itu tidak pernah bisa kita gantungkan pada orang. Karena begitu saya diterima, uang pangkalnya juga lumayan besar. Ayah saya cari utangan ke bosnya, nggak dapat. Dia tanya ke saudaranya, minta utangan gitu supaya bisa bayar uang pangkal. Bukannya dikasih, tapi dikasih nasihat. Sesuatu yang sebenarnya nggak ada buat. Anak kamu ini katanya anak kurang ajar katanya. Karena anak udah tahu nomor 5, adanya masih ada 5, kok maunya bikin bapak sengsara harus minjem sana minjem sini. Ujungnya nggak dikasih pinjam juga. Jadi akhirnya kakak saya yang terbesar, ya dia pendidikan cuma SMP, dia kerja di perusahaan rokok dan dia ngutang dari bosnya dan dia potong gaji. Nah itu yang membuat saya sebenarnya satu terharu, tapi saya juga sedih juga. Nah setelah itu maka waktu kuliah saya tuh jualan, Pak. Jualan apapun saya jualan. Jadi waktu itu jualan kartu Natal, jualan kartu Lebaran, jualan parcel, jualan baju, apapun yang bisa dijual saya jual. Nah waktu itu kebetulan karena saya prestasinya bagus, saya dapat beasiswa. Sehingga S1 saya selesaikan jadi dokter. Nah buku-buku itu saya beli, itu dari mana? Dari jualan itu, dan satu lagi saya ngelesin anak SMP. Anak SD, SMP saya ngelesin gitu. Ya dari situ saya dapat uang. Nah waktu saya mau masuk S2, saya pikir saya dapat banyak kemudahan dari pemerintah, jadi saya mau mengabdikan diri. Jadi saya jadi dosen, melamar jadi dosen di FKUI. Karena nilai saya bagus, saya diterima jadi dosen. S2 saya gratis, jadi spesialis forensik itu saya dibayar sama negara. Nah setelah waktu di spesialis forensik itu, saya baca. Waktu itu sebenarnya belum spesialis, waktu saya masih tingkat 5, saya baca satu majalah, katanya ada ketemu satu bagian DNA manusia yang beda satu orang sama yang lain. Sedemikian rupa sehingga kalau ada pemerkosa atau ada mayat tidak dikenal, kita bisa tahu itu siapa secara tepat hampir 100%. Saya bilang keren banget tuh, waktu itu saya masih tingkat 5 tuh. Saya bilang saya mau jadi dokter ahli DNA pertama di Indonesia. Itu yang saya ucap itu tahun 85. Tahun 85 itu masih tingkat 5. Jadi waktu itu masuk forensik dengan tujuan saya mau S3. Jadi bukan S2, S3. Jadi waktu orang lain di S2 belajar tentang mayat segala macam, saya belajar mayat juga oke, tapi saya belajar DNA. Saya belajar otodidak. Sehingga pada waktu kemudian ada tawaran beasiswa, saya sudah bisa pergi ke Jepang untuk belajar DNA pada waktu saya belum lulus S2. Jadi S2 belum selesai, saya dapat tawaran, saya berangkat dapat beasiswa ke Jepang untuk belajar DNA. Jadi saya ini adalah orang pertama yang belajar DNA di Jepang.
Orang Indonesia pertama, karena ditemunya itu tahun 85, tahun 89 saya udah ke Jepang untuk belajar DNA. Saya balik, setelah balik belajar, kemudian saya teruskan S2 saya selesai. Saya waktu itu udah janji sama profesor saya akan balik untuk ambil S3. Profesor terima saya. Akhirnya saya balik lagi ke Jepang, dapat beasiswa dari Jepang, saya S3 di Jepang. S3 itu maksudnya 5 tahun, Pak. Ya, 5 tahun. Saya selesaikan dalam waktu 3 tahun. Profesor saya bilang, impossible, orang Jepang tuh tidak bisa 3 tahun. Saya bilang, saya bisa karena saya mau. Pada waktu itu karena saya ada tambahan lagi, saya punya cita-cita mau jadi dokter ahli DNA sebelum 35 umur saya. Jadi itu tahun 89 saya ke Jepang, selesaikan S2 saya 90, langsung ke Jepang tahun 92, 95 saya sudah dokter. Jadi tahun 95 usia saya pas 35 saya sudah dokter DNA pertama di Indonesia. Saya balik, nah waktu itu saya lihat satu hal lagi. Saya lihat bahwa di Indonesia itu dokter itu banyak yang suka digugat sama pengacara. Saya bilang saya mesti belajar hukum. Nah, artinya gini, secara medis, ya secara akademis, S1, S2, S3 saya udah selesai. Jadi udah hatam tuh sekolahnya, Pak. Udah nggak ada S3, S4, Pak. Nggak ada. Jadi udah S3, S4 nggak ada. Jadi saya balik lagi S1 lagi, saya sekolah hukum di UI. Naik kereta api, saya sementara hentikan praktek, saya naik bolak-balik, saya belajar hukum, dan saya ambil hukum yang paling susah. Hukum itu di UI ada hukum perdata, hukum pidana, hukum praktisi hukum itu perdata sama pidana jadi satu, kemudian tata negara, dan satu lagi hukum niaga. Saya ngambil yang PK3, yang pidana perdata. Jadi artinya dua macam bidang hukum itu saya belajar semua. Jadi SKS banyak banget. Jadi SKS-nya 154 SKS. Yang dari kedokteran yang bisa ditransfer itu cuma agama sama kewiraan. Jadi semuanya saya mesti ambil. Jadi waduh udah repot setengah mati. Bayangin ya, Pak, Bapak Ibu sekalian, saya ngambil S3 di Jepang, merangkap Fakultas Hukum di UI. Terus orang bilang, bagaimana kok bisa begitu? Ya bisa. Saya pergi ke sebelum mau ke Jepang ya, saya bilang begini sama teman saya sudah ambil mata kuliah ini, tolong ambilin 20 SKS, saya akan ke Jepang. Habis itu dia yang daftarin, ya isi RS, saya ke Jepang. Di Jepang, saya tidak tahu yang diambilin sama teman saya itu apa mata kuliahnya. Nah udah gitu dia email, minggu depan ujian di UI, ujian katanya, ujian fakultas hukum. Saya balik ke sini, ya saya bilang tolong beliin buku-buku. Ya saya cuma baca buku dan kemudian saya ujian. Saya seperti itu. Jadi saya ngerangkap antara hukum dan S3. S3 saya selesai duluan dan kemudian saya berselesaikan hukum. Nah di hukum itu kemudian saya mendalami hukum kesehatan. Nah hukum kesehatan kemudian makanya dari situ saya punya kegiatan juga sebagai sarjana hukum. Saya menjadi penasihat hukum di rumah sakit. Saya megang 5 rumah sakit. Jadi kalau ada sengketa dokter pasien itu saya di situ maju untuk menyelesaikan supaya jangan sampai masuk pengadilan begitu. Jadi saya jadi seperti mediasi gitu. Saya ngajar juga kemudian di Fakultas Hukum. Jadi karena sekolah saya tuh ngajar di UI dari tahun 86 sampai sekarang di Fakultas Kedokteran. Saya ngajar di Fakultas Kedokteran Gigi juga, S1 dan S2. Kemudian saya ngajar di Fakultas Hukum dulu di Fakultas Pancasila dari tahun 90, kemudian di Atmajaya. Di Atmajaya saya ngajar S1 S2. Saya mendalami hukumnya itu hukum kedokteran, bidang hukum yang tidak disukai sama orang hukum karena dia mesti belajar dokter juga, jadi buat saya lebih mudah. Jadi nah dari situ saya akhirnya membina karir, akhirnya saya menjadi presiden forensik Asia, Afrika, Australia 3 benua dari tahun 2016 sampai 2020 kemarin. Dan gara-gara itu juga kemudian saya menjadi konsultan hakim di Den Haag. Jadi kalau International Criminal Court, jadi pengadilan kriminal internasional itu ada di Den Haag. Itu kalau ada kejahatan internasional antar negara itu diadili di sana. Nah, saya penasihat hakim di sana. Itu dari tahun 2016. Jadi setiap kali ada kasus begitu ya setiap tahun saya harus balik ke sana untuk bersidang seperti itu. Jadi aktivitas saya tuh kalau dibilang itu sudah segudang. Nah itu aktivitas dari segi akademis, tapi saya juga praktek, saya tetap praktek dokter, jadi saya bisa ngobatin orang. Kemudian saya forensik, itu saya otopsi di RSCM, saya juga mengawetkan jenazah, saya punya formula mengawetkan jenazah yang bikin jenazah lebih cantik dari sebelumnya. Kemudian saya juga sama orang, sebagai orang yang super sibuk, saya tidur tuh rata-rata cuma 4 jam satu hari. Luar biasa Pak saya. Ya,
Saya udah bikin rupa sehingga tuh yang mobil saya babak belur Bu, saya nyetir mobil ketabrakan dulu, tapi saya nggak, jarang-jarang saya lupa. Tabrakan mobil penyok itu udah biasa. Masuk kali juga pernah, masuk kali Sunter. Nah itu Pak Jaya, rasanya itu ya. Tapi kenapa sih dok kok malah bergabung ke dalam bisnis ini dokter? Silakan dokter. Begini, saya belajar dari teman-teman saya bahwa kalau kita mau tahu nasib kita ke depan, itu lihat orang yang lebih senior dari kita, hidupnya seperti apa. Nah, dokter itu pada zamannya saya itu semuanya ASN. ASN jelas, ya kata Pak Ama betul, untuk hidup cukup, untuk nyekolahin anak mungkin cukup ya. Tetapi untuk bisa yang selebihnya tuh enggak. Ya, jadi kalau kayak mobil ya paling mobil biasa. Jadi dokter biasanya di luar ASN dia praktek. Nah, saya udah kerjain praktek, kemudian saya buka klinik, juga kerjain macam-macam. Tapi ujung-ujungnya adalah seperti itu, hamster itu kan ada lingkaran itu. Beli makin cepat, tapi nggak kemana-mana sebenarnya. Sampai sekali waktu saya tidak punya waktu sama sekali buat keluarga. Saya tuh ya ke sana kembali sana, jadi saya berangkat anak masih tidur, saya pulang anak sudah tidur, jadi nggak pernah ketemu anak. Dan satu ya, ada dua hal yang menyebabkan saya bisa masuk di Talk Fusion. Satu tuh saya berusaha bisa mungkin tuh untuk akrab dengan anak saya. Saya salah satu anak saya ada 3 ya, laki perempuan. Laki yang perempuan tuh ya coba berusaha sedemikian. Saya tuh agak ada guilty feeling sama dia, karena waktu saya pergi ke Jepang dia tuh masih kecil. Waktu saya balik dari Jepang dia nggak kenali saya lagi Bu. Ini nah waktu di SMA itu saya yang ngajak dia kadang-kadang jalan ya, itu ke nonton bioskop. Di tengah bioskop terus tiba-tiba ada handphone saya berbunyi dan saya harus pergi. Saya bilang sorry ya papa mau pergi ada panggilan. Ya saya bilang ini aku benci sama papa nggak punya waktu buat aku katanya. Nah itu satu, saya tidak punya waktu. Itu alasan pertama saya masuk Talk Fusion ya. Yang kedua, saya tahu nasib saya seperti apa. Saya punya profesor yang ya istilahnya prakteknya juga rame, dia tuh jadi profesor udah level tertinggi. Beliau pensiun pada waktu itu, dia tuh dari prakteknya dia cukup banyak uang, dia simpan berupa emas ya, emas sampai puluhan kilo, dicerita ke saya, ditaruh, tapi dia bilang ini bisa cukup untuk bisa membiayai anaknya sampai 7 turunan, dia bilang begitu ngomongnya. Tapi begitu beliau pensiun umur 65, apa yang terjadi? Beliau kena serangan jantung. Berobat ke Singapura, besoknya dia ulang lagi serangan jantung 3 kali, cuma 4 kali serangan jantung, itu emasnya habis semua Pak. Wah. Bapak Ibu, habis semua. Dan kemudian setelah itu dia begitu kemudian kena prostat, akhirnya dioperasinya di Jakarta karena uangnya sudah habis. Nah, di situ akhirnya tidak ada sedikit pun yang dia tinggalkan untuk anak cucunya, untuk anaknya. Yang ketinggalan ya sisa dari uang yang dibawa oleh ibunya. Istrinya itu apoteker ya, itu satu lagi. Kemudian saya sekali itu satu ya, itu yang sebenarnya buat saya syok, bahwa kalau saya jadi profesor, saya sampai seperti itu, saya bisa juga seperti itu. Padahal saya juga prakteknya nggak seramai beliau. Ada satu lagi, saya bertamu ke salah satu guru saya, umurnya sudah 89 tahun. Saya di sana karena saya teman sama anaknya, saya hormat sekali, dia punya anak 4-4-4-nya spesialis semua. Sampai di sana jam 6 sore, dia tiba-tiba keluar dengan pakai baju dokter. Saya kaget, Prof mau kemana? Oh saya mau praktek katanya. Mau praktek. Saya bilang masih praktek gini hari? Kan Prof punya anak sudah 4 spesialis semua, saya bilang. Dia bilang gini, dia tunjuk istrinya. Itu istri saya di kursi roda. Istri saya itu spesialis anak, dia tidak bisa praktek lagi. Saya kalau nggak praktek, saya nggak makan, istri saya nggak makan. Saya bilang kan ada anak. Dia bilang, apakah kamu bisa mengharapkan anak untuk ngasih kamu biaya sampai kamu mati? Dia bilang. Jadi menurut Prof gimana? Ya saya akan praktek sampai saya mati. Nah itu kembali connect sama Pak Priyo. Tadi kan Pak Priyo bilang, ya Warren Buffett bilang, saya juga udah baca itu. Anda akan kerja sampai mati kalau Anda tidak bisa ngasilin uang pada waktu Anda tidur. Cuma saya tidak tahu caranya. Terus terang tidak tahu caranya. Sampai sekali waktu ya, itu saya didatangi oleh teman saya di klinik. Dia datang, dia ceritain tentang Talk Fusion. Ya, diceritain. Terus terang ceritanya nggak jelas. Tapi saya nangkep cuma ada 3 hal. Itu 3 hal itu yang membuat saya join langsung di tempat. Yang pertama IT. Saya tahu pada waktu itu 2015, IT itu sedang booming-boomingnya. Banyak anak-anak muda yang hanya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun terus tiba-tiba bisa jadi unicorn, bisa jadi dekakon dan lain-lain.
Dan saya lihatin, itu anak-anak muda bisa kaya sampai ratusan triliun, sedangkan pengusaha-pengusaha konvensional itu 80 tahun tuh baru bisa mencapai posisi itu. Dan mereka pun kemudian ternyata juga beralih ke IT. Jadi saya tahu di IT itu uangnya banyak. Nah, jadi istilahnya begini, kalau ada kolam-kolam kerjaan, kolam IT ini sekarang lagi banyak ikannya. Nah, jadi kita ini kan bodoh kalau kita masuknya ke dunia yang ikannya sudah habis. Ya memang mesti masuk sana. Cuman saya nggak merasa buntu untuk masuk ke IT. Kenapa? Pertama, seperti Pak Priyo dan Pak, saya itu bukan orang yang tidak gaptek. Saya gaptek. Tidak tahu bagaimana. Dan cuma ada 3 cara yang sebenarnya 2 cara yang untuk masuk ke IT. Satu, kita masih jenius seperti Nadiem Makarim, bisa menciptakan aplikasi yang laku dan bisa jadi. Nah, dan saya nggak masuk ke kategori itu. Eranya udah lewat. Tidak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin apa? Kemungkinan kedua adalah saya jadi konglomerat dulu, punya uang banyak dan saya tanam di IT, sama seperti konglomerat yang kaya-kaya ya, kan kita tahu ya, ada banyak yang triliuner yang itu dia menanamkan uangnya di IT. Nggak ada kesempatan. Maka pada waktu teman saya datang, dia bilang ini ada bisnisnya. Kita bisa masuk IT, modalnya sih kan cuma 30 juta. Saya cuma pikir satu, modal bisnis apa 30 juta? Karena itu terlalu murah kalau menurut saya. Karena saya buka klinik itu miliaran. Iya. Nah, karena kenapa? Apalagi kalau yang gampang aja dah, cilok, kita punya beli franchise cilok itu 50 juta, Pak. Iya. Nah, apalagi kalau kita beli franchise-nya kebab Turki yang di pinggir jalan itu, yang iris itu 75 juta. Jadi kalau 30 juta bisa masuk IT, saya pikir itu suatu yang, saya cuma pikir satu, kalau seandainya saya masuk ke situ, saya mungkin bisa kaya seperti orang-orang IT itu. Tapi kalau saya nggak masuk, 30 juta itu kalau seandainya hilang pun, itu saya tidak akan gila dan bunuh diri gara-gara 30 juta. Saya cuma pikir, ya saya masuk. Nah, pada waktu itu masuk tuh dikasih tahu soal segitiga emas itu, bahwa kanan kiri itu adalah tempat yang paling ini. Saya lihat satu, pertama modalnya kecil, satu IT, kedua modalnya kecil kalau menurut saya, dan ketiga itu potensinya besar. Yang saya tahu kalau bisnis di luar sana mau dapat 100 juta kita mesti punya modal 10 kali lipat. Pak Priyo pasti lebih tahu. Jadi kalau kita mau dapat 100 juta, berarti mesti 1 miliar. Kalau mau dapat 1 miliar ya mesti 10 miliar, begitu Pak. Nah modalnya 30 bisa jadi 9 miliar. Saya pikir ini, dan hitungannya jelas. Menurut saya, ya kalau nggak ambil ya saya yang gila, saya pikir. Jadi, nah, satu lagi, saya pikir sebenarnya ada satu kerjaan yang menurut saya tuh yang paling oke. Kenapa? Kerjaan yang dimana orang berlangganan repeat order tanpa disuruh. Contoh, punya pulsa, kita beli pulsa Telkomsel atau XL. Setiap bulan habis bulan kita beli lagi. Nah, saya membayangkan yang punya XL atau Telkomsel itu kayaknya setengah mati, Pak. Karena kenapa? Tanpa disuruh orang beli. Ulang lagi, dan itu tidak akan berhenti. Dan dia tidak akan beralih ke yang lain, kan? Kalau dia sakit kita tetap beli nggak? Tetap beli. Kalau dia mati kita tetap beli nggak? Nah, ini tiba-tiba saya tercerahkan. Saya bilang inilah sebenarnya bisnis yang bisa bikin kita bisa dapat income itu walaupun kita tidur. Nah, makanya pada waktu itu saya lihat di Top Motion, dia orang beli ke saya, kita dapat $10 setiap bulan. Saya cuma membayangkan satu sebagai ASN ya, kalau seandainya saya ngomong-ngomong aja ke orang, masa sih produk sebagus ini tidak ada 1.000 orang yang beli. Kalau saya ngoceh selama 5 tahun, masa nggak ada 1.000 orang beli ke saya? 1.000 beli ke saya dapat $10.000 sebulan, 140 juta. Itu saya bisa praktek, uang prakteknya saya nggak ambil deh. Malah aja, betul nggak? Dan itu saya bisa banyak buat keluarga, itu aja yang saya pikirin. Belum lagi kalau saya pikirin, dari 1.000 orang yang beli ke saya, kalau dia menjalankan bisnis 10% aja, ada 1.000 jadi 100 itu masing-masing ada punya pelanggan 1.000, berarti ada 100.000 kali $2,5 itu berapa sebulan? Kolaborasi market, saya bilang ini luar biasa. Jadi pada waktu itu saya tanpa basa-basi kemudian saya langsung join. Dan saya join langsung family, saya joinkan istri saya dan anak saya. Anak saya waktu itu sedang masuk fakultas kedokteran. Dia nggak ngerti apa-apa, saya cuma bilang begini, saya mau ngasih mereka warisan berupa income. Ya saya masukin aja.
dan saya tidak minta cerita istri saya udah tahu pasti kalau minta izin nggak bakal dikasih. Jadi saya diam-diam itu kan dengan masukin 2 itu kan dapat 410 ya. Ya. Jadi waktu itu kartu kredit isi saya yang megang, jadi habis itu saya lapor ke dia, wah sekian, tapi dapetin kan sekian, jadi mau marah nggak jadi. Nah habis begitu ya udah saya jalankan aja, dan saya ngelihat ini mudah Pak. Kenapa saya bilang ini mudah? Karena gini, saya walaupun tidak punya waktu, tapi kan saya selalu punya waktu makan siang. Nah waktu makan siang saya undang, biasa sendiri kan, saya undang orang, saya presentasi 1 bulan 25 orang, masuk 2, dapat 410 itu 6 juta. 6 juta itu hampir sama dengan gaji saya Pak. Gaji saya di pegawai negeri kira-kira sih gaji apa ya. Saya bilang ini gila banget, cuma 1 jam begitu. Akhirnya 1 hari saya undang 2 orang, 3 orang, dan kemudian dari situlah menggulung. Dan saya beruntung karena saya punya upline yang luar biasa. Dia lebih muda dari anak saya, namanya Pak Brian. Dia itu ngomong gini, dia tuh sebenarnya ya juga rada takut sama saya. Karena kenapa? Gelar saya ada 5 Pak. Dan saya umurnya seumur bapaknya dia. Gitu. Nah dia bilang gini, Dok saya nggak bisa ngajarin dokter. Tapi dokter kalau nggak belajar di Talk Fusion, dokter nggak bisa sukses. Ya apa yang saya mesti lakukan? Dia bilang begini, pertama kalau saya kasih tahu dokter harus nurut. Iya oke, saya bilang, terus apa? Otak dokter tolong taruh di kulkas. Apa maksudnya? Coba begini, kepala dokter tuh udah kepenuhan dengan ilmu macam-macam dia bilang, dan itu nggak bisa dipakai di sini. Jadi dokter mesti keluarin otak dokter supaya kosong, dan dokter cuma tanya kalau ada masalah tanya sama saya. Kalau kosong saya bisa isi, tapi kalau berisi saya nggak bisa isi lagi gitu. Jadi saya sejak saat itu saya membuat diri saya jadi orang paling bodoh. Apapun yang Pak Brian suruh saya kerjain. Sebenarnya intinya cuma satu itu aja. Jadi saya kerjain, dan ya saya bersyukur karena ternyata saya sudah mengalami beberapa kali Pak. Saya sakit, saya udah 2 kali. Pertama karena serangan jantung di Papua. Saya dirawat di sana, dan selama di sana itu uang masih masuk terus Pak. Luar biasa. Luar biasa. Corona, saya dirawat 12 hari, dan selama 12 hari penghiburan saya itu adalah saya lihat email saya Pak. Itu walaupun belum terlalu banyak, mungkin nggak sebanyak Pak Prio, tetapi itu dolarnya masuk terus Pak, nggak berhenti Pak. Dan saya sudah mendapatkan apa yang saya baca di Warren Buffett itu. Jadi yang saya bersyukur adalah dengan apa yang saya kerjakan itu ternyata ada duplikasinya, dan beberapa downline saya yang sampai sekarang tuh masih terus berkembang dan bertumbuh, karena aset saya itu bukan benda mati, bukan berupa rumah, tetapi berupa manusia yang juga akan berkembang. Jadi saya yakin itu akan menjadi suatu gulungan luar biasa, karena saya begitu yakinnya. Habis itu saya masukin anak saya semua, menantu saya, cucu saya, adik-adik saya masukin Pak, begitu. Jadi saya keluarga besar sudah masuk di Talk Fusion Pak. Luar biasa nih Dokter Jaya. Terima kasih banyak dokter. Dokter sudah cerita. Change, karena pada prinsipnya perubahan itu yang akan abadi, yang paling abadi itu adalah perubahan gitu. Nah itu satu. Buku kedua dia tulis tentang disruption. Nah itu buku yang mengerikan buat saya. Karena kenapa? Di situ dia tulis begini, kita ini sekarang sedang dari era industri beralih ke era digital. Nah pada saat itu terjadi, dia bilang kondisinya itu seperti kita lagi zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang dunia baru, kita ayo mau selamat masuk ke situ. Nah, di situ dia bilang begini, dia bilang dari 100 kerjaan, 70% kerjaan akan hilang karena tidak sesuai dengan zaman. Terus ada 30% yang masih bertahan adalah yang masih beradaptasi, yang mau beradaptasi dengan situasi digital. Itu adalah industri-industri yang kemudian beralih ke digital. Nanti kasih contoh misalnya restoran menjadi restoran online. Matahari menjadi mataharimall.com, seperti itu yang beradaptasi. Nah, kemudian apalagi dia bilang ada muncul kerjaan-kerjaan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, itu sesuai dengan tadi yang dikatakan sama Pak Prio, bahwa ke depan nanti itu kita tidak tahu anak kita tuh kerjanya apa, karena itu kerjaan baru. Nah, saya juga baru terbuka kenapa di situ dikasih contoh kerjaan-kerjaan yang akan hilang dan kerjaan-kerjaan yang akan beradaptasi. Dia bilang misalnya contoh, nanti bank akan hilang, karena di Eropa tuh sudah 40.000 bank, gedungnya tuh hilang semua, karena sudah masuk ke aplikasi. Bang, dia bilang apa lagi? Dia bilang nanti taksi akan hilang. Taksi yang konvensional. Dan di situ yang mengerikan apa? Dia bilang dosen akan hilang. Karena dosen itu tatap muka, dia bilang nanti ke depan tuh dia semua jadi online. Nah saya cuma pikir itu kerjaan saya akan hilang, terus gimana caranya gitu Pak.
Ya. Itu kan mengancam saya. Satu lagi dia bilang dokter akan hilang. Loh, saya bingung, kok dokter bisa hilang? Kan dokter, semua orang perlu dokter. Ternyata saya baru tahu jawabannya sekarang. Ternyata sekarang itu ada yang namanya dokter online. Ya. Dia sengaja buka 3 laptop, dia konsultasi sama dokter lewat laptop, dan kemudian dia bisa ngasih obat. Seperti itu. Dan ternyata dokternya beradaptasi seperti apa? Di China, itu dokter itu bisa operasi pasien 5.000 mil jauhnya dengan memakai mouse. Ya. Nah, kemudian apalagi ada muncul yang namanya artificial intelligence. Dia bikin robot dokter, dimasukin chip dokter, dan dia lebih pintar dari dokter yang benar sebenarnya. Dan itu sudah ada di Cina sana, 5G. Dan di forensik sendiri, kalau kita mau tahu orang meninggal karena apa, kita harus dibedah kan, kita lihat kita otopsi. Sekarang sudah mulai yang namanya digital otopsi atau virtual otopsi. Nggak pakai pisau, nggak pakai bedah, dan dokternya cuma masukin mayatnya ke dalam mesin CT scan, MRI. Tinggal diklik, keluar hologram, dan hologramnya itu menampilkan gambaran organ dalamnya. Dan itu sudah mulai sekarang arahnya. Saya cuma bilang, itu 2 kerjaan saya akan hilang. Terus saya bilang, jadi mesti gimana? Dia bikin buku ketiga. Buku ketiga itu dibilang apa? Dia bilang shifting. Kalau Anda mau selamat, Anda mesti pindah. Jadi jangan bilang Anda gaptek. Sama seperti zaman Nabi Nuh, dia bilang, ayo masuk ke Bahtera, ya masuk aja ke situ gitu loh. Nah, itu yang membuat saya berubah. Cuman saya memang tidak tahu caranya apa. Jadi begitu dikasih tahu Tok Hussein, saya bilang, ya ini memang caranya, saya harus berubah. Dan itu juga memang nggak gampang. Untuk berubah kan saya harus melepaskan jubah. Saya memang betul sebagai dokter, saya orang dengerin saya. Tapi di Tok Hussein, saya ngomong sama murid saya bilang, loh, dokter apaan gitu kan, itu MLM begitu-gitu. Jadi ditolak sama murid, ditolak sama cucu murid, ditolak sama orang-orang yang biasanya nurut sama saya. Itu benar-benar sebenarnya ituan mental. Tapi saya cuma bilang, saya tidak mau jadi mamut. Mamut itu yang gajah-gajah yang berbulu itu ya, yang zaman purba dulu, zaman dinosaurus. Saya mendingan jadi gajah, rada kecil sedikit, tapi saya bisa bertahan sampai akhir zaman begitu. Jadi saya terus terang, saya di Tok Hussein, saya cuma pikir satu, saya yang tahu bahwa ini eranya ke sana. Dan saya cuma tahu satu hal, yang namanya komunikasi itu tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dan Tok Hussein itu mainnya di komunikasi dan promosi. Karena kenapa? Contoh, dulu kita pakai surat, semua pakai surat kan. Begitu dia masuk Wanji, kita pakai teks, pager, semua pakai pager kan. Betul. Nggak bisa dilawan kan. Ya. Habis itu kemudian masuk HP, 2G, ada suara, pagernya hilang kan. Nah, habis jadi HP, kemudian jadi BlackBerry. Orang mulai senang sama chatting. Kita buangan HP-nya, kita masuk BlackBerry. Dari BlackBerry sekarang kita eranya WhatsApp. WhatsApp itu eranya 3G, 4G. Tapi begitu 4G, 5G eranya apa? Video. Dan video itu adalah core-nya Tok Hussein, semuanya video. Jadi saya merasa bahwa saya jalan ke arah yang benar ke sana. Jadi saya tidak peduli siapapun ngomong saya seperti apa, saya tidak peduli. Saya ikut ke sana karena seperti kata Bob Rena, lihatlah kemana masa mengarah, ke sana lebih dahulu. Itu sebenarnya itu Bu. Luar biasa. Dokter Jaya memang